Pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika yang selama ini Ibu alami, bahwa dilema etika itu adalah situasi di mana keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil satu keputusan. Dan kalau rujukan moral, yaitu benar melawan salah, adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu, jadi selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan Ibu? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana keputusan yang paling benar dan menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Baik, kemudian kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi kasus-kasus tersebut Ibu? Dalam mengambil keputusan banyak langkah. Ya, kira-kira yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut, ya pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Kemudian bisa juga menentukan yang terlibat dalam situasi tersebut, dan bisa juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan pengujian benar atau salah. Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan uji legal atau uji regulasi atau standar profesional, bisa uji induksi, uji halaman depan, dan uji panutan atau idola. Kemudian bisa juga pengujian keunggulan 4 paradigma benar lawan benar. Bisa juga melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Bisa juga investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Kemudian membuat keputusan dan melihat keputusan dan refleksikan. Baik, Ibu, kira-kira hal apa saja yang selama ini dapat Ibu lakukan yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan efektif dengan cara dapat melakukan analisis terhadap kasus, kemudian menentukan solusi berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan kebermanfaatannya bagi banyak orang. Jika saya dihadapkan pada situasi masalah yang berat, saya akan melakukan langkah-langkah sesuai prosedur dalam
poin nomor 3 tadi, yang langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan. Ya, baik Ibu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, dalam pengambilan keputusan biasanya saya mengajak wakil kepala sekolah, warga sekolah, kemudian juga komite, orang tua murid, atau orang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi tersebut. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, pembelajaran yang saya dapat, saya petik adalah saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mungkin itu wawancara dari saya. Semoga saya juga dapat menerapkan dari kasus-kasus yang telah Ibu laksanakan. Terima kasih atas waktunya untuk saya dapat wawancara. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, sukses Bu Edi. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama nih Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu kan artinya ada dua ya. Yang satu benar melawan benar, yang satu benar melawan salah. Jadi maksudnya di sini benar melawan benar itu guru yang bersangkutan merasa benar. Jadi dia lakukan seperti itu, tetapi menurut saya, pendapat saya juga benar gitu. Nah, ada yang benar melawan salah. Ada mungkin guru itu yang salah, tapi di mata dia benar, dan itu terus dilakukan. Jadi saya harus meluruskan di sini. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya mengumpulkan fakta, data itu dari warga di sekolah, terutama guru. Jadi saya kumpulkan itu datanya, faktanya saya pelajari, kemudian saya berusaha untuk menganalisa di situ. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan oleh Ibu selama ini? Langkahnya yang pertama, setelah saya mendapat data, saya diskusi dengan wakil saya. Saya punya masalah begini, ya mungkin kepala wakil itu juga akan tahu, karena kita satu atap ya. Jadi kita diskusikan terlebih dahulu oleh wakil, kemudian bagaimana langkah yang terbaik, kemudian baru nanti saya panggil guru yang bersangkutan. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang efektif ya dipanggil yang bersangkutan. Jadi kita bicarakan di situ, kita lihat bagaimana apa yang menjadi masukan atau apa yang menjadi alasan guru tersebut melakukan hal seperti itu, yang mungkin menurut beliau benar, tapi kan belum tentu yang kita lakukan benar itu menurut orang lain benar. Jadi saya berusaha untuk memanggil guru tersebut untuk bicara empat mata. Tentunya saya sudah dapat masukan dari wakil-wakil saya. Berarti intinya Ibu melakukan identifikasi tersebut ya? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan sih tidak terlalu berat ya, karena kan ini juga kita bicara dari hati ya, dari hati itu maksudnya kita ini bekerjakan untuk memajukan sekolah. Jadi kita panggil, saya tanya apa sebabnya, saya berusaha sebelum memanggil saya terus terang
konsultasi dengan wakil saya, kemudian saya panggil 4 mata, mereka atau beliau mengajukan masalahnya begini-begini, kemudian saya kasih jalan keluarnya yang terbaik seperti apa. Jadi sama-sama enak antara guru tersebut dengan sekolah. Baik, Ibu, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah ketika ada masalah itu langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedur, seperti apa yang nanti akan dilakukan? Jadi setelah memanggil, saya beri waktu dulu. Kan biasa kalau di sekolah itu ada yang pro dan kontra ya. Setiap kebijakan itu pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Nah di situ saya beri waktu ke guru tersebut untuk berpikir atau untuk bagaimana sebaiknya dia berbuat setelah saya tegur atau setelah saya memanggil dia secara 4 mata. Jadi tidak langsung, tapi saya beri waktu untuk dia mengambil keputusan atau berpikir gitu. Nah, pertanyaan yang ketujuh nih Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus di 5 etika? Ada, jelas sudah pasti, yaitu yang utama adalah wakil saya ya, gitu, karena wakil saya itu adalah kepanjangan tangan dari saya. Jadi setiap keputusan tetap saya harus menimbang atau mendengarkan wakil-wakil saya. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dan mengambil keputusan di 5 etika? Pengalaman ya. Pengalaman saya, jadi kita menyelesaikan suatu masalah itu tidak dengan arogan, tidak dengan kekerasan. Kita berusaha mengambil jangan mengambil ikan di air yang keruh, tapi kita selesaikan dengan baik, kita selesaikan dengan persuasif ya. Kalau ini persuasif, jadi sama-sama enak, kita bisa sama-sama melaksanakan dengan penuh tanggung jawab itu. Jadi tidak ada rasa kok saya tidak dihargai oleh kepala sekolah, tidak. Jadi saya kembalikan lagi saya dia supaya dia melakukan yang terbaik untuk sekolah ini.